Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ahyuhal ikhwah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam sebuah majelis untuk mendengarkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada umat beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Kembali kita melanjutkan, dan kita masih di dalam bab muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, atau ini adalah sebuah athar dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Kita bacakan dulu hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari. Wa qala al mubiqat al muhlikat. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sungguh kalian melakukan amalan yang menurut pandangan kalian amalan-amalan itu lebih halus daripada sehelai rambut, padahal kami di zaman Rasulullah SAW menganggapnya termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Hadis riwayat Al-Bukhari, dan beliau berkata al-mubiqat adalah sesuatu yang membinasakan. Ikhwati fillah hafizakumullah, hadis atau athar ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dan telah sering berlalu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau salah seorang sahabat Nabi yang kehidupannya penuh dengan keberkahan, ya, karena selain beliau didoakan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan keberkahan di dalam hartanya, di dalam anak keturunannya, dan juga di dalam umurnya, beliau juga berkhidmat, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya, disebutkan di antara keberkahan beliau, beliau memiliki ratusan anak keturunan, bahkan cucu-cucu ratusan, yaitu tentang keberkahan anak keturunan beliau. Demikian pula di dalam harta beliau, ya, beliau mendekatkan keberkahan bahwasanya dahulu para sahabat itu kalau mereka panen pohon kurma biasanya itu 1 tahun 1 kali, ya, akan tetapi kebun punya Anas bin Malik, beliau bisa memanen pohon kurmanya setahun 2 kali, ya, karena keberkahan yang ada pada harta beliau. Ya, demikian juga umur beliau. Disebutkan beliau meninggal
di usia 100 tahun. Panjang sekali. Ya, sampai beliau bertemu dengan para tabi'in. Kemudian beliau mengatakan, ya, sungguh kalian melakukan amalan yang menurut pandangan kalian amalan-amalan itu lebih halus daripada sehelai rambut. Ya, ini maksudnya amalan itu adalah sebuah dosa dan kemaksiatan. Karena sering dilakukan, ya akhirnya mereka menganggap dosa dan kemaksiatan itu sesuatu yang biasa saja. Ya. Padahal kata beliau, perbuatan-perbuatan tersebut yang dilakukan oleh orang-orang tersebut pada zaman Rasulullah SAW itu adalah termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Ya, termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Ya. Kemudian inti pendalilan hadis ini berkaitan dengan bab adalah perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu innakum la ta'maluna a'malan hiya adabku fi a'yunikum minasya'r. Ya, bahwasanya kalian melakukan perbuatan amalan-amalan yang kalian anggap itu adalah sesuatu yang biasa, yakni perbuatan dosa maksiat mereka anggap biasa. Ya. Intinya ada di ucapan beliau ini. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya adalah ketika seseorang menganggap sebuah perbuatan maksiat atau dosa menjadi sesuatu yang biasa, itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya tidak ada sifat muraqabatullah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika seseorang tidak memiliki sifat muraqabatullah, maka ketika dia melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, maka itu dianggap sesuatu yang biasa. Ya, itu adalah inti pendalilan hadis yang berkaitan dengan bab, dan tadi sudah dijelaskan sisi pendalilannya. Kemudian ikhwati fillah hafizakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari asar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, bahwa zaman yang akan datang itu tidak lebih baik dari zaman sebelumnya. Zaman yang akan datang tidak lebih baik dari zaman sebelumnya. Maksudnya, zaman yang akan datang itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Dari mana? Dari ucapan sahabat Anas bin Malik. Ya. Beliau ini kan umurnya panjang. Ya, sampai 100 tahun baru beliau meninggal. Maka beliau bertemu dengan para tabi'in. Dan ini beliau ucapkan ketika beliau bertemu dengan para tabi'in atau di zamannya para tabi'in. Ya, beliau mengatakan bahwasanya kalian melakukan suatu amalan, yakni amalan tersebut, ya perbuatan dosa maksiat yang kalian anggap remeh itu, ya padahal dahulunya di zaman kami, yaitu di zaman ketika Nabi SAW masih ada, itu adalah amalan-amalan yang membinasakan. Ya, amalan-amalan yang membinasakan. Ya, ini di zaman tabi'in beliau berkata seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya sahabat Anas bin Malik, ya beliau masih hidup dan hidup di zaman kita, ya di mana perbuatan maksiat, perbuatan dosa tersebar di mana-mana. Ya, mungkin kita ambil contoh tentang sholat, ya tentang ibadah sholat. Ya banyak dari saudara-saudara kita, ya yang masih mereka tidak melakukan sholat jamaah, atau bahkan mereka menunda-nunda sholat sampai akhir waktunya. Ya padahal lihat bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mereka menunda-nunda sholatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Ya, celaka atau neraka wail bagi orang-orang yang sholat.
Salatnya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari salatnya mereka lalai. Di antara tafsiran tentang sahun ya di dalam melakukan salat ya di antaranya adalah menunda-nunda untuk mengerjakan salat sampai habis waktunya. Ancaman yang berat yaitu neraka wel. Lalu bagaimana dengan orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat? Ancaman yang sungguh luar biasa. Disebutkan di dalam Al-Quran, ketika orang-orang yang beriman mereka masuk ke dalam surga, mereka saling-saling bertanya di antara penduduk surga tentang kondisi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, yaitu meninggalkan, di antaranya adalah meninggalkan sholat. Fi jannati yatasaalun, ya mereka masuk di dalam surga dalam kondisi bertanya-tanya. Ya ini mereka saling mengobrol anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat maksiat dosa. Qalu ma salakakum fi saqar, apa yang membuatkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Kata mereka, qalu lam naku minal musallin. Ya mereka mengatakan, kami dahulu ketika di dunia kami tidak menegakkan sholat. Ya ini salah satu contoh. Contoh yang lain ya, yang banyak tersebar di negeri kita mungkin ya adalah perilaku dusta. Ya perilaku dusta. Sahabat Anas bin Malik saja ya berkata ketika itu pada zaman tabi'in, apalagi di zaman sekarang. Ya banyak orang melakukan kedustaan. Yang mana kita sudah pelajari bagaimana bahayanya berperilaku dusta. Ya, bahwasanya sesungguhnya dusta itu akan membawa seseorang kepada perbuatan-perbuatan fujur yang lainnya. Yang dengan perbuatan-perbuatan fujur tersebut akan menyeret orang tersebut ke dalam api neraka. Ya, ke dalam api neraka. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah dianjurkannya ya untuk menumbuhkan sikap muraqabatullah. Ya, dianjurkannya untuk menumbuhkan sikap muraqabatullah. Karena dengan menumbuhkan sifat muraqabatullah di dalam diri seseorang itu akan menolong dirinya untuk senantiasa istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam asar ini disebutkan ya orang-orang mereka melakukan perbuatan maksiat dan itu menganggap adalah sesuatu yang biasa. Itu disebabkan karena mereka tidak memiliki sifat muraqabatullah. Kalau seandainya mereka memiliki sifat muraqabatullah, ya tentu mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ya, maka di dalam asar ini atau hadis ini ada anjuran untuk senantiasa menumbuhkan sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sifat muraqabah tersebut, seseorang akan senantiasa bisa berjalan istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, dalam kondisi ramai di tengah-tengah orang ataupun di dalam rumah sendirian. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.